Ya, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perancangan basis data. Untuk perancangan basis data, nanti kita pakai beberapa aplikasi seperti Microsoft Excel, kemudian DIA Diagram, dan MySQL. Oke. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang basis data, saya terangkan dulu komponen yang ada di basis data. Di sini saya simulasikan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, di dalam basis data itu ada yang namanya field. Nah, field itu satuan terkecil. Contohnya seperti ini ya. Kalau di dalam Excel, nah sel seperti ini bisa disebut satu field. Kemudian field itu memiliki identitas. Contoh misalkan ada nomor ID, kemudian nama, kemudian alamat, misalkan seperti ini. Di dalamnya saya kasih contoh dulu datanya. Nah, seperti ini. Data dalam satu baris ini disebut dengan istilah record. Nah, ini satu record ya. Kalau cuma satu seperti ini disebut data. Kemudian kalau definisi dari basis data sendiri, basis data itu kumpulan data yang satu jenis atau dalam bentuk tabel dan saling terrelasi. Nah, jadi kalau baru satu tabel ini belum bisa dipastikan sebagai database. Nah, tahu ya, ini tadi field, kemudian data ada di bawahnya, dalam satu baris disebut record. Kemudian bedanya field dengan file, kalau file itu dokumen ya, dalam bentuk berkas, bisa MS Word, folder, atau MP3, dan sebagainya. Kalau field itu satuan terkecil dalam tabel. Nah, field sendiri memiliki karakteristik yang pertama tidak boleh menggunakan spasi, yang kedua tidak boleh ada yang sama. Jadi nama sudah ada di sini ya, misalkan di sini ada nama panggilan, nah itu harus disebut seperti ini. Dibuat dua kalimat. Nama panggilan. Nah, seperti ini. Jadi kalau lebih dari satu kata, alangkah lebih baiknya dikasih underscore. Atau kalau tidak dibuat seperti ini juga boleh. Misalkan, nah, dibuat seperti ini juga boleh. Tujuannya dikasih underscore agar mudah dibaca ya. Kalau seperti ini kan kadang tidak ada spasinya, kita sulit membaca. Seperti itu. Kemudian dalam satu database atau dalam satu tabel, itu pasti ada satu data yang dijadikan primary key atau kunci primer. Kunci primer itu juga sama, tidak boleh ada yang sama. Contohnya kalau mahasiswa, kunci primernya adalah name. Nah, tidak ada mahasiswa dengan name yang sama. Nah, nomor ID ini juga bisa kita jadikan sebagai primary key. Kalau nama bisa tidak, nama ini tidak bisa ya. Kadang ada nama yang sama persis. Jadi tidak bisa. Nah, primary key sifatnya harus unik. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nah, intinya nanti kita hanya membuat tabel saja, kemudian direlasikan.
Nah, sekarang kalau tidak ada, kita coba praktek ya. Kita coba praktek membuat basis data dengan menggunakan salah satu contoh kwitansi. Nah, jadi untuk membuat suatu basis data bisa kita kira-kira sendiri datanya apa, tapi biar lebih valid, kita bisa menggunakan acuan minimal nota atau laporan transaksi. Nah, contohnya seperti ini, saya pindah screen dulu. Nah, ini ya, kita jadikan acuan pembelian obat. Kalau dilihat ini ada data apa saja? Hmm? Ya, ada data pelanggan di atas ini ya. Kemudian ada data kasir, kemudian ada data obat, ada transaksi pembeliannya. Nah, jadi kalau dibuat minimal ada 4 buah tabel. Nah, untuk menyusun database dari faktur ini, kita bisa membuat normalisasi. Nah, normalisasi itu merubah struktur data dalam faktur ini yang terlihat umum, seperti ini ya, menjadi terpisah dan dikategorikan berdasarkan jenisnya. Ada beberapa tahapan, ada normalisasi tahap 1, tahap 2, dan sebagainya, tergantung dengan jenis tabel yang dipakai. Nah, kalau ini tadi sudah kita pisah ya, minimal ada 4 tabel. Nah, kita pecah, mau di screenshot dulu atau tidak? Diambil gambarnya dulu atau saya close? Ya, sudah ya, kembali ke Excel kita coba satu-satu. Nah, belum. Oh, hilang dong. Maaf ya, Pak. Sudah ya. Oke, kita kembali ke Excel, kita coba buat skema tabelnya. Nah, langkah pertama, semua data kita masukkan ke dalam tabel ya. Tadi ada apa saja? Nama pelanggan. Ya kan, dari atas ya. Kemudian ada apa lagi? Yang mana? Kopnya ini. Kalau programnya hanya dibuat untuk usaha ini saja, tidak perlu kita buat tabel khusus untuk profil tokonya ya. Tapi kalau dibuat umum, nah kita siapkan satu tabel untuk profil tokonya. Seperti itu. Nah, kita anggapkan ini kita buat untuk apotek demo ini saja ya. Nah, jadi data yang kita pakai mulai dari bawah ini sampai akhir. Setelah nama, di sini ada nomor telepon. Jangan lupa ya tadi ya, underscore. Ya. Kemudian di sini ada alamat. Di sampingnya ada kasir, ada tanggal, ada nomor faktur.
ada jenis pembayaran, kemudian ada nama barang, quantity, satuan, kemudian ini kita sebut dengan istilah keterangan saja ya, yang di kolom batch NAD itu, keterangan, harga, diskon, subtotal. Kemudian ada total, kemudian ada total diskon, ada pajak, ada grand total. Ada lagi data yang tertinggal kemungkinan? Tidak ada ya, sudah masuk semua ya. Nah, langkah selanjutnya, datanya kita isi di bawahnya sini. Nah, nama pelanggannya siapa tadi? Firman Sa. Nomor teleponnya. Kalau di Excel mau ngasih angka 0 di depan, kasih tanda petik 1 dulu, biar nolnya tidak hilang. Kemudian ada alamat. Kembali. Seperti ini. Kemudian identitas kasir kita masukkan. Nah, untuk kasir kita lihat kembali ya di fakturnya ya. Itu ada nama Afif, kemudian dalam kurung Taufik Rohman. Nah, jadi di sini pasti pakai yang istilahnya username dan ada nama asli. Maka di sini kita sisipkan satu tabel lagi ya, kelewat satu tadi. Nah, kita tambahkan di sini. Yang awalnya kasir kita ganti dulu menjadi username. Nah, di sini kita kasih nama kasir. Taufik Rohman. Nah, kemudian ada tanggal pembelian. Nah, di situ, nah untuk tanggal ini formatnya bebas ya. Kalau di faktur yang contoh tadi, itu ditampilkan komplit. Nah, ini kita pakai tanggal biasa tidak apa-apa. 12 Oktober, tahunnya 2001, 2021. Kemudian nomor fakturnya kita masukkan.
Jenis pembayarannya kuning. Untuk melebarkan kolomnya klik 2 kali di sini ya. Nanti otomatis melebar sendiri di antara sela-sela kolom ini. Nah, nama barang yang dibeli. Nah, ini ada 3 ya. Food Drug Flow. Bawahnya vitamin C. Lihat, paracetamol ekstern. Kemudian jumlah yang dibeli. Ini ada 2. Ke 5. Satuan strip BCS. Nah, keterangannya apa? Nah, keterangannya ini kode obatnya ya. Jadi, ya sama kalau kita memasukkan simbol minus plus garis miring atau kurung buka kurung tutup, kita kasih tanda petik dulu biar tidak dianggap rumus. Kemudian harganya kita masukkan. Jangan dikasih titik ya, nanti jadinya angka desimal. Nah, diskonnya berapa? 0 semuanya, kita kasih 0. Subtotalnya. Kemudian di situ ada total. Total diskonnya 0. Apakah ada pajaknya? Pajaknya ada 6950.
Grand total menjadi 76.450. Nah, selesai ya. Nah, ini kalau kita mau lebih jeli lagi, di bagian keterangan ini sebenarnya ada tanggal expired-nya. Nah, ini sementara tidak kita pisah dulu ya. Kita pisah di nanti di bagian tahap berikutnya bisa. Saya kecilkan dulu biar datanya terlihat semua dulu. Nah, data ini harus komplit ya. Ini kan ada yang diisi 3 di sini. Sedangkan yang lainnya cuman 1. Nah, ini kita copy saja ke bawah. Jadi semuanya harus 3. Nah, kalau mau menarik ke bawah, selain yang berakhiran angka, itu bisa langsung ditarik ke bawah. Kalau yang angka jangan ya, nanti jadi angka urut soalnya. Nah, seperti ini. Jadi semuanya data sudah sama, sudah terisi semuanya. Oke, yang belum saya tunggu dulu, silakan saya besarkan lagi. Gimana? Ya, yang berbeda hanya di bagian ini ya, di bagian data obatnya sesuai dengan faktur tadi. Nah, kalau ada yang data yang kosong hanya terisi 1, diisi sama saja. Nah, sampai di sini ini masuk ke tahap 1 ya, normalisasi tahap 1. Nah, sheet-nya kita ganti namanya. Sheet ini tinggal diklik kanan, rename. Sambil yang menunggu yang lain, kita siapkan dulu di sini sheet baru ya. Klik simbol plus, nah, nanti keluar sheet 2. Kita kasih nama normalisasi tahap 2. Dan jangan lupa kita simpan dulu buat jaga-jaga ya. Nanti kalau tiba-tiba mati listrik, datanya tidak hilang. Silakan disimpan di data D atau foldernya sendiri, di data E juga boleh. Tapi kamu foto enggak? Foto.
Bentar. Selesai belum? Ya, saya ulangi dulu, mungkin terlalu cepat. Nah, setelah tadi di copy ke sini, kita pisahkan ya. Kita pisahkan antara data pelanggan, data kasir, data obat, dan data transaksinya. Yang pertama, yang masuk data pelanggan, pasti di sini sudah ada nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Sisanya itu bukan milik si pelanggan. Kita blok, kita cut, taruh di bawahnya. Begitu juga dengan data kasir. Kasir tadi sudah ada username dan nama kasir. Nah, selain itu bukan data kasir, kita pindah. Kemudian, nah ini tinggal data transaksi pembelian dan data obat. Nah, data obat kita pindah ya. Nah, ini kita rapatkan, kita pindah ke sebelah sini. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini kita pisah lagi ya. Ini nanti ada kemungkinan ada yang namanya tabel detail transaksi. Nah, untuk menghemat data biar tidak terjadi yang namanya redundansi. Nah, kita buat nanti saja. Ini tahap 2, kita hanya memisahkan seperti ini. Nah, dicek lagi apakah ada kolom yang terlewat. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada kolom yang terlewat, kita geser satu kolom lagi. Perlu di zoom tidak ini? Nah, mulai kita kasih nama ya tabelnya di tahap kedua ini. Masukkan satu baris di atas ini. Tinggal di insert ya, klik kanan, insert. Nanti akan keluar baris baru. Kita kasih nama tabel pelanggan. Bawahnya tabel kasir. Nah, kita boleh tebalkan garis tepinya biar terlihat perbedaannya nanti.
Kemudian di bawahnya, nah ini tabel transaksi. Kemudian di bawahnya tabel obat. Ya ini ada satu yang seharusnya tidak masuk ini. Quantity masuk ke atas ya. Quantity ini nanti masuk di atas. Ya, kita pindah dulu ya. Kita cut saja, kita taruh belakang sendiri di sini tidak apa-apa. Kemudian ini kita geser. Seperti ini. Nah, quantity tadi kita masukkan di belakang sini. Nah, tabel sudah kita pisah-pisah sesuai dengan kategorinya masing-masing. Ini di tahap normalisasi kedua. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Gimana? Ini toh. Ini aja. Dipindah aja yang sebelah sini. Dikat, digeser satu kan, dipaste di kolom yang kosong. Saya ulangi ya. Ini kan kita cut. Sudah. Sudah. Yang lain sudah belum? Hmm. Lima menit ya untuk menyelesaikan tahap 2 ya. Nah, kita siapkan sheet ketiga. Semua data kita copy ya, blok semuanya. Di tahap ketiga ini kita tinggal memasukkan data yang belum lengkap. Saya zoom dulu. Nah, dimulai dari pelanggan seperti tadi. Pelanggan harus memiliki kunci primer. Nah, jadi di sini kita tambahkan satu kolom ya, kita mundurkan satu aja. Nah, di sini kita kasih ID pelanggan. Misalkan PLG 001. Karena tadi cuma satu ya. Data yang di bawahnya kita hilangkan saja. Nah, ini namanya redundansi. Jadi data yang sama disimpan berulang-ulang, itu akan terjadi pemborosan alokasi disk.
Jadi kita hapus saja. Ada lagi kah data pelanggan yang perlu dimasukkan? Karena ini dijadikan kunci primer, maka kita kasih simbol bintang. Nah, seperti ini. Atau kita cetak tebal juga boleh untuk membedakan. Hmm. Ini cukup kira-kira data pelanggan atau ada yang perlu ditambah lagi? Nah, kalau cukup, kita lanjut ke tabel kasir. Sama seperti tadi ya, karena ini kasirnya cuma satu dan ditulis beberapa kali, maka kita hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser, kita tambahkan ID kasir. Nah, misalkan ID-nya KSR, balik 001. Nah, sama ya, kasih simbol bintang dan dicetak tebal untuk membedakan kalau ini kunci primer. Nah, ini perlu data tambahan ya, misalkan nomor HP atau nomor telepon. Nah, bisa juga alamat, karena termasuk dalam bagian data pegawai. Nah, saya ulangi, setelah menambahkan ID kasir sebagai kunci primer, selanjutnya kita tambahkan data-data yang lain, yang termasuk dalam data kasir. Nah, yang jelas ada nomor telepon kan. Pastinya perusahaan memerlukan nomor telepon si kasir. Ada alamat. Kemudian lain-lain bisa dimasukkan ya, misalkan seperti jenis kelamin, kemudian statusnya, dan sebagainya. Nah, kalau dirasa sudah cukup ini saja, maka tambahnya hanya nomor telepon dan alamat. Di tabel transaksi, nah ini nanti akan muncul tabel baru dengan nama detail transaksi. Nah, kita sisipkan beberapa baris dulu untuk meletakkan tabel detail transaksinya. Nah, kasih beberapa ya, segini cukup mungkin, atau dua lagi. Nah, sebelum kita kerjakan detail transaksi, kita masuk ke tabel obat dulu yang termasuk data master di sini. Nah, sama seperti tadi, kita geser satu ya, untuk memasukkan ID barang atau ID obat. Nah, kalau ini karena berbeda data, maka masing-masing kita kasih kode yang berbeda. Yang penting tidak ada yang sama.
Ada yang perlu ditambahkan lagi dari data obat? Stoknya ya. Stoknya ada berapa? Nanti kalau sudah limit harus menyuplai lagi. Kemudian keterangan ini kalau mau dipisah, nah, kok banyak sekali. Kita kasih di sini tanggal kadaluarsa. Tinggal kita pisah tanggal ini ya. Nah, kita masukkan di sini. Ini tulisan ED-nya sama kurung buka kurung tutup kita hilangkan. Nah, cukup ya untuk data obat. Ada ID, nama, satuan, keterangan, tanggal kadaluarsanya. Nah, kita kembali ke atas. Ini saya kasih nama dulu, tabel detail transaksi. Nomor faktur, nah kita copy, karena ini jadi primary key di sini. Kita rubah strukturnya. Kemudian ada ID barang. Kuantiti yang tadi kita pindah ke sini, kita kembalikan. Kembalikan ke sini. Subtotal, kita pindah ke sini. Diskon juga sama. Oh, diskon tadi saya lihat dulu ya. Oh ya, diskon kita pindah ke sini. Tanggal pembelian, nah kita masukkan ke detail saja. Dan nomor faktur ini kita ambil satu ya. Kita taruh di sini. Oh, sudah ada ya di sini ya nomor faktur ya. Berarti ini tinggal kita tarik ke sebelah sini. Kita samakan polanya. Nah, sudah ya. Terakhir, tinggal kita hapus data yang kembar. Nah, saya kecilkan sedikit biar kelihatan. Kenapa nama barang tidak ditulis di sini? Karena nanti ini dari program ya, dari fungsi query. Kalau sudah disebutkan kodenya, otomatis di dalam program nanti akan keluar namanya sendiri.
Nah, jadi cukup menyebutkan kode-kode seperti ini. Nah, jadi ini ID barang di sini tidak menjadi primary key. Nah, primary key-nya nomor faktur. Selesai. Nah, ini sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan kaidah penyusunan database untuk perancangan suatu sistem informasi. Oh ya, ini ID pelanggan sama ID kasir belum dipanggil ya. Taruh di sini ID pelanggan. Masukkan sini ya. ID pelanggan sama ID kasir. Taruh sini. Statusnya bukan sebagai primary key. Saya kecilkan biar kelihatan semuanya. Nah, seperti ini. Masih terlihat ya depan ya. Jangan lupa disimpan. Sudah sampai 3 tahap. Ada yang belum jelas? Ya, ini masih satu. Ya, dari awal. Oh iya, dari awal mengulang lagi loh. Bentar, saya simpan dulu ya. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Nah, tahap 3 diulang. Nah, untuk tahap 3 tadi kan di copy dari normalisasi tahap 2 kan. Ya, semuanya. Ya, bisa juga dengan cara seperti ini untuk mengcopy data yang sama ya. Ini kita klik kanan, pilih move or copy, kemudian move to end, create copy-nya dicentang, klik OK. Nanti otomatis akan ada di paling akhir di sini. Ya, itu juga boleh, silakan. Kalau sudah, pertama dari tabel pelanggan tadi ya. Nah, ini kan kita pakai untuk menyimpan data pelanggan. Kemudian ketentuannya tadi, setiap data itu memiliki kunci primer. Nah, kunci primernya apa? Kalau belum ada, kita geser satu. Nah, kita tambahkan di sini,
yang namanya ID pelanggan. Jadi dikat aja kan, dikat aja toh. Nah ya ini kan di sini dikat. Nah ya ini kan, loh kosong. Dikat aja digeser satu blok. Hmm. Ini kita kasih primary key ID pelanggan. Kita cetak tebal. Ya, untuk menyatakan ini sebuah primary key. Kita buat kode pelanggan sendiri. Kode pelanggan bebas, tergantung kebutuhan sistem informasinya. Kalau sedikit, ya minimal kita kasih kode PLG 001. Kalau banyak, nanti bisa berapa digit bebas. Hmm. Karena ini pelanggannya cuma satu dan ditulis 3 kali kan. Nah, untuk menghemat, maka ini kita hapus. Iya, karena di faktur tadi kan cuma satu. Nah, nanti kalau ingin menambah lagi, berarti ini PLG 002, namanya siapa, nomor teleponnya, dan alamatnya. Di tabel kasir juga sama, kan belum ada primary key-nya. Ini bisa kita geser. Nah, kasih ID kasir. Nah, misalkan kodenya KSR 001. Karena sama, ini juga kita hilangkan. Terus data kasir apalagi yang perlu disimpan? Nah, ini tadi ada username, seharusnya ada password ya untuk login ya. Nah, kita tambahkan di sini bisa tambahan password. Passwordnya apa? Passwordnya. Nah, ya passwordnya. Nah, kebutuhan lain bisa dimasukkan di sini seperti nomor telepon. Kalau ada salah transaksi, hasilnya bisa dihubungi. Apalagi alamat. Cukup seperti ini ya. Nanti kalau mau dikembangkan ke arah sistem kepegawaian khusus apotek tadi, nah ini bisa dilengkapi lebih lanjut. Nah, kita batasi sistem ini untuk di transaksi penjualan saja. Kasir beres ya, kasir ini data kasir. Selanjutnya, nah obat dulu yang termasuk data master. Nah, data obat sama ini belum ada primary key-nya. Kita geser. Ya tidak bingung, ini saya ganti aja ya. Nama obat. Nah, ini ID obat. Kasih kodenya bebas.
Nah, seperti ini. Ya, kerjakan tabel obat dulu. Yang transaksi nanti masukkan tabel obat dulu. Nah, ini yang perlu ditambahi apalagi stok ya, stok dan tanggal kadaluarsanya. Tanggal kadaluarsa nanti diambil dari keterangan ini saja, tidak usah membuat file baru lagi. Nah, jadi ini tinggal kita geser satu. Nah, tanggal-tanggal yang ada di dalam sini dipindah saja. Nah, keterangan ED ini kita hapus. Hmm, tinggal stok. Stoknya ada beberapa di apotek. Nah, tujuan dikasih stok kalau nanti sudah mendekati batas limit, bisa melakukan suplai barang. Nanti dari sistem akan mengurangi sendiri. Kalau dibeli dua, akan berkurang dua, dan seterusnya. Kelihatan tidak? Saya geser. Nah, apanya? Ini kan dipisah dari keterangan ini tadi. Tinggal diambil tanggal yang ada di keterangan tadi kan. Tidak apa-apa. Kan tadi ada ED kan di sini kan. Dikasih tanda petik depannya. Ya disendirikan, bukan didewekkan. Disendirikan. Yang mana? Stoknya nggak kelihatan. Apanya? Dikasih tanda petik depannya no. Hmm. Nah, tinggal satu tabel kan yang transaksi kan. Harga sama stok. Sudah.
Loh, kok ada diskon? Tinggal tabel ini ya, transaksi ya. Untuk tabel transaksi nanti akan muncul tabel detail transaksi. Nah, jadi ini kita kasih baris lagi ya, insert baris lagi beberapa ya di bawahnya tabel transaksi, di insert saja. Nah, kasih nama dulu tabelnya, tabel detail transaksi. Primary key-nya apa? Primary key-nya adalah nomor faktur. Nomor faktur ini kita pindah ke bawah. Di copy ya, di copy. Karena nomor faktur juga ada di bagian tabel transaksi. Kemudian nomor faktur ini kita jadikan primary key. Nah, kan ada barang yang dibeli tadi. Kita ambil dari tabel obat. Yang dimasukkan adalah ID obat saja. Seperti ini. Nah, setelah itu jumlah belinya kita kembalikan ke detail transaksi. Jumlah beli yang ini ya, quantity ini ya. Quantity kita pindah ke sini. Di-cut aja, di-cut. Kemudian subtotal. Subtotal kita pindah ke sini. Diskon juga sama. Nah, data yang berbeda apalagi tanggal. Nah, tanggal kita pindah ke sini juga, tanggal pembelian. Nah, cukup ya ini ya. Kemudian untuk yang atas, kita geser. Nah, yang kosong kita isi dulu di sini. Nomor fakturnya kita jadikan primary key. Kemudian ini juga sama, kita tarik ke sebelah kiri. Seperti ini. Nah, kita tambahkan identitas si pembeli dan identitas kasirnya. Nah, ini ID pelanggan kita taruh di sini ya. Dan ID kasir kita taruh di sini. Nah, setelah itu dua data di bawahnya kita hapus.
Selesai. Saya kecilkan sedikit. Ini ya. Oh. Sudah belum? Mas. Yang sudah selesai disimpan dulu. Jangan sampai hilang ya, ini besok kita lanjutkan. Nah, untuk pembuatan desain relasi tabel nanti membutuhkan aplikasi yang namanya DIA diagram. Silakan dicek ada tidak. Kalau belum ada, besok biar disiapkan Mas Dimas dulu. Kalau di tempat saya sudah ada ya ini ya aplikasinya. DIA diagram. Sudah ada. Nah, ini ya, besok kita praktek menggunakan ini. Ini khusus untuk mendesain perancangan sistem. Di sini ada banyak pilihan. Nanti bisa pakai yang namanya database di sini ya. Atau basis data. Oke. Nah, ini kita bahas minggu depan saja, karena ini waktunya sudah selesai ya. Ya, dari tadi ya. Nah, kita akhiri pertemuan hari ini. Nanti kalau masih ada yang belum jelas, silahkan bertanya melalui kelas siber atau menghubungi nomor WhatsApp saya sendiri. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.